Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio ya. Tema kita kali ini adalah kebahagiaan abadi ya. Bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan abadi dan bagaimana koneksi kamu nanti dari zodiak dan inisial dan pesan semesta untukmu. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, Scorpio, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu bintang Scorpio. 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 Kita lihat. Oke ya, kita lihat. Ini untuk pesan semesta. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu mengenai orang-orang yang membuatmu tak bahagia. Oke, saya mulai dulu dari kenapa sampai kamu tidak berbahagia. Masalah apa yang terjadi? Di sini ada Queen of Pentacles. Ada yang sirik, ada yang nggak suka, ada yang iri, ya, ada yang sombong. Ya biarin aja. Kenapa kamu terlalu baper? Ya, di sini kamu terlalu baper soalnya. Oke, kita lihat di sini ada dua kartu pesan semesta untukmu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang orang-orang yang sirik ya. Jadi bagaimana kamu mau bahagia kalau hatimu itu kayaknya dia nggak suka saya deh, kayaknya ini deh, kayaknya itu deh. Itu kan kamu terlalu baper. Nggak usah terlalu baper. Tuh, the fool. Kayak anak kecil aja, nggak usah terlalu ditanggapin ya. Tuh, kenapa kalau kamu menanggapi orang negatif ya, kamu sama saja membunuh dirimu sendiri. Two of Swords dari pikiranmu. Mereka barusan lihat kamu begini aja, langsung kamu sudah merasa bahwa kayaknya dia gak suka saya deh. Mereka bisik-bisik, kamu langsung berpikir kayaknya dia cerita-cerita saya deh. Ngapain dipikirkan itu? Orang sirik ya biarin aja. Berarti kamu punya kelebihan. Gak usah terlalu baper. Toh mereka bisik-bisik juga belum tentu bicara kamu. Ya, saya lihat di sini kamu sensitif. Gak usah terlalu ditanggapin orang-orang negatif. Kamu akan merasa dirimu tuh kayak macam kecil, merasa dirimu tuh kayak macam tidak berharga, padahal belum tentu mereka membicarakan kamu. Kalaupun seandainya mereka membicarakan kamu, berarti kamu punya satu kelebihan di mana mereka mau tahu kamu gitu. Artinya tidak mungkin kamu punya sesuatu atau mereka fokus ke kamu kalau kamu nggak punya kelebihan. Ya. Kalau orang punya kekurangan pasti orang nggak terlalu fokus ya. Karena orang punya kelebihan, bagaimana dia menjatuhkanmu gitu. Wah, saya mau menjatuhkan dia dari segi mental. Ya. Dia tidak langsung bilang kamu begitu. Macam contoh, saya mengagumi kamu karena kamu ganteng, kamu cantik. Tapi pasti dia menceritakan bagaimana caranya supaya kamu tuh down. Ternyata kamu agak gemukan ya. Ternyata kamu ada jerawatnya ya, gitu. Intinya kan begitu, dia mencari yang negatif supaya apa? Kamu merasa tersisih atau merasa kurang. Padahal kamu punya kelebihan dari sudut lain, di mana mereka tidak ungkapkan itu, tapi mereka yang mengungkapkan adalah yang negatifmu. Ya. Jadi kalau orang sirik sama kamu, berarti kamu kan punya sesuatu. Kalau orang marah sama kamu, ya berarti mungkin harus introspeksi juga. Tapi kalau memang kamu merasa bahwa saya nggak ada kesalahan kok Kak Ica, ya berarti nggak usah ditanggapi. Ngapain dia terlalu baper? Ya, jadi saya bilang, jadilah kayak anak kecil. Ya, the fool. Ya, anak kecil itu kan ya biasa aja. Besok ya kayak gimana ya, kayak happy gitu, nggak usah terlalu mau dipusingkan ya.
Lihat anak kecil tuh bebas, tak kayak macam seolah nggak ada beban, kan? Sedangkan kalau kamu menanggapi ya sama saja kamu bunuh diri. Itu yang semesta mau sampaikan kepada kamu. Nggak usah terlalu baper. Ingat pikiranmu itu adalah aset untuk hidupmu di masa depan nanti. Jalan pikiranmu itu adalah penentu takdir kamu. Ya, jadi berpikirlah yang baik-baik ya. Di kartu kedua, The Fool. Wow. Di sini orang-orang yang berjiwa bebas, tidak ada tanggung jawab ya. Kayak macam orang-orang yang ya pokoknya kamu tuh merasa kayak macam saya ini kok sendiri ya, ada pasangan tapi kok sendiri. Maaf, anak saya ada di samping ya, maaf kalau suaranya terdengar ya. Di sini kamu merasa kok saya berjuang sendiri dalam hubungan ya, kok hidup ini nggak adil, dia santai-santai baik, dia pemalas ya, tidak ada tanggung jawab ya. Ini lebih ke hubungan ya, entah kamu yang berjuang dia santai tidak mau urus ya, atau bahkan ya serasa kamu merasa kok saya mempunyai pasangan tapi serasa kayak janda, serasa kayak duda gitu. Saya tidak diperhatikan, saya tidak diurus ya. Ataupun kalau punya pacar kok saya serasa jomblo ya. Ada pacar tapi kok jomblo. Kita lihat dengan orang-orang yang masih memiliki kebebasan ya, tanpa tanggung jawab. Oke, di sini ada the World. Di sini King of Swords. Semesta mau sampaikan kepada kamu ya sudah, kalau dia merasa begitu ya kamu juga bikin begitu dong. Bukan berarti kita membalas ya, tetapi dalam artian gak usah terlalu ya hampir mirip-mirip baper untuk minta validasi dari orang lain. Ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri dari dalam dirimu, dari dalam jiwamu. Bukan kita mencari kebahagiaan di luar diri, tetapi ciptakanlah kebahagiaanmu dari dalam dirimu. Ini yang semesta mau sampaikan kepadamu. Jadilah orang yang bijaksana. Jadilah orang yang sabar, ya. Kalau memang kamu tidak sabar dan sudah tidak mampu menghadapi orang itu, berarti harus ada tindakan nyata untukmu, perlindungan untuk dirimu. Saya disclaimer lagi, bukan berarti saya suruh kamu pisah atau bercerai. No, ini semua saya cuman ranahnya memberikan pencerahan untuk dirimu, khusus dirimu, dari tekanan mental secara psikologis, ya. Dan dari tarot, apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Urusan kamu mau pisah tidaknya itu kembali ke pilihanmu, keputusan kamu. Ya, karena semua itu pribadi masing-masing punya pilihan. Keputusan kamu. Ya, di mana keputusanmu itu adalah nasibmu. Di sini saya hanya membimbing. Ya, secara mental. Kalau kamu masih mampu, silahkan. Kalau tidak ya tidak. Intinya tuh happy, cari happy di luar diri. Kok di luar diri? Cari happy di dalam diri, bukan di luar diri. Ya, jadi kalau macam contoh kamu merasa bahwa saya nggak bahagia Kak karena dia tidak membuatku bahagia. Ngapain pacaran kalau mau berhubungan dengan orang yang bikin sakit kepala? Kan? Artinya kan kalau memang dia cinta kamu, dia sayang kamu, pasti dia akan memberikan yang terbaik untuk dirimu. Begitupun dirimu. Kalau kamu mencintai dirimu, pasti kamu tidak akan mengizinkan orang lain menyakiti dirimu. Sekarang kamu cinta dirimu tidak? Kak Ica, tapi kan saya harus berkorban untuk cinta. Berarti kamu tidak menyayangi dirimu. Jangan katakan atau jangan kamu kecewa kalau orang itu juga tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Tidak mencintaimu, tidak. Kenapa? Karena kamu tidak menghargai dirimu sendiri. Kenapa? Energinya menarik. Kamu harus bisa lebih up pada dirimu. Kamu bahagia, kamu akan menarik orang yang bisa membahagiakanmu. Kamu tidak peduli pada dirimu, atau kamu palsu, berpura-pura, penuh drama, ya nanti kamu akan menarik orang yang penuh drama juga. Kenapa? Ya energimu menarik. Kita bicara energi soalnya. Ya, apa yang kamu inginkan itu yang dikasih. Jadi bahagiakan dulu dirimu supaya kamu menarik kebahagiaan lainnya dari luar diri, masuk dalam hidupmu. Jadi kalau kamu merasa bahwa kok hidup saya begini-begini kayak Ica, berarti ada salah dalam hatimu. Diperbaiki. Ya kok hidup saya kok putus nyambung ya Kak Ica. Ya, berarti ada yang salah dalam dirimu, hatimu, dan pikiranmu. Karena apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan itu doa. Apa yang ada dalam hatimu, keyakinanmu itu akan terjadi. Karena semua yang kamu inginkan semesta akan memberikannya. Ya, Kak Ica, saya menginginkan itu tapi nggak dikabulkan semesta kok. Kamu minta apa, hatimu berkata apa. Contohnya kamu minta kebahagiaan tapi hatimu di vibrasi bawah, ya nggak nyambung. Kamu mau mendapatkan orang yang baik, orang yang hebat, kamu naikkan vibrasimu. Makanya saya bilang cari kebahagiaan dalam diri supaya kamu bisa mendapatkan kebahagiaan dari luar diri.
Semuanya kan dari dalam diri dulu. Sedangkan dirimu itu ada di memancing energi negatif, di mana kamu tuh banyak ketakutan, banyak kecemasan, masih ada trauma dan luka batin masa lalu, patah hati. Itu kan di vibrasi bawah. Bagaimana mau dapat kebahagiaan? Ya pasti otomatis kamu menarik orang-orang yang hanya datang untuk persinggahan, datang hanya untuk menyakiti, datang hanya untuk porotin ya. Karena kamu tidak menghargai dirimu. Nah ini yang sama-sama sampaikan untuk bijaksana. Ya, lebih ingin menguasai dunia lah. Jadi dalam artian ciptakan ya surga untuk dirimu di dunia ini. Bukan kamu menantikan surga untuk pada saat kamu sudah meninggal nanti. Ya, itu urusan beda. Ciptakan surga di dunia ini dengan apa? Dengan pikiranmu, dengan hatimu. Di mana kamu tidak minta validasi dari orang lain. Orang membahagiakan kamu itu bonus, bukan keharusan. Ya. Karena orang juga punya keterbatasan. Orang juga punya kekurangan. Mereka tidak sempurna. Jadi jangan minta kesempurnaan untuk orang, sedangkan kamu sendiri tidak sempurna untuk dia. Ya, nah itu. Jadi lebih fokus pada diri sendiri. Kita lihat lagi di sini ada King of Wands. Orang yang saya merasakan di sini ada beberapa orang-orang yang sebenarnya memperhatikan kamu dari jauh ya. Cuman kayaknya kamu menutup diri. Ya ini bicara tentang cinta, ada penantian di sini. Tapi Scorpio kayak macam mungkin playboy menurut dia ya, playgirl ya. Bagaimana kamu bisa mendapatkan kebahagiaan kalau hidupmu aja nggak apa ya kalau dibilang masih rancu gitu, masih bingung arahnya kemana. Jadi otomatis orang-orang juga bingung. Ini hampir mirip seperti The Fool tadi ya. Karena saya lihat sini ada penantian. Ya, entah kamu yang menanti, entah dia yang menanti. Kamu bisa menyesuaikan energinya terbolak-terbalik karena saya merasakan di sini ada energi twin flame. Ya, dia menantimu, kamu menantinya, sama-sama menanti. Terus yang berjuang siapa? Ya, ini kalau bicara cinta. Ada yang menantimu, kamu duduk diam seolah-olah menolaknya. Dia pun juga duduk diam seolah-olah kamu tidak menginginkannya. Kamu tidak menginginkan dia. Jadi dia bingung ya. Kamu bingung, dia bingung. Jomblo sama-sama jomblo. Ya, karena mau dimengerti, mau dilayani, mau diperjuangkan, sedangkan dua-dua pasif gitu. Ya aktif sedikit lah. Jangan karena ada beberapa yang saya lihat di sini energinya menunggu ya. Entah mungkin kamu yang menunggu orang-orang di masa lalu atau siapa ya. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk King of Wands di sini penantian. Ada di sini ada Four of Pentacles dan juga ada Queen of Swords. Semesta mau sampaikan untuk penantian ya, kalau memang dia menanti kamu ya pasti nggak akan kemana kalau memang jodoh ya. Tetapi ingat, jangan sampai kamu menanti dirinya, dia menanti kamu, wah repot. Ya ungkapkan aja kalau memang kamu mau pada saat kamu sudah siap. Jangan kamu tidak siap baru mempermainkan orang ya, ataupun mungkin kondisinya ya kamu lihat dulu dirinya, dia sudah siap belum. Jangan hanya untuk datang untuk persinggahan. Lihat dulu, jangan pernah bermain api. Ini semesta mau sampaikan karena di sini saya merasakan energinya ada beberapa Scorpio memberikan harapan-harapan ya kepada orang ini. Ujung-ujungnya Scorpio menghilang. Jadi dia menanti nih ya. Scorpio ingat jangan bermain api. Kalau kamu tidak mau terbakar, ingat ada karma. Ya, bagaimana kamu bisa bahagia kalau ada karma di masa depan? Yang gak akan bahagia. Kenapa? Karena masa lalu kamu penuh dengan apa ya kalau dibilang, mau bicara dosa juga bukan ya, tetapi mempermainkan orang gitu. Berarti kan ya sama aja dosa ya, mempermainkan ya begitulah. Jangan mempermainkan hati orang kalau kamu tidak mau dipermainkan di hari esok. Ya. Jadi kenapa Scorpio itu kadang-kadang kayak saya sudah baik tapi malah dia mempermainkan saya, karena kamu mempermainkan orang-orang di mungkin yang kamu sudah tahu, tiba-tiba teman rasa pacar doang, habis itu kamu menghilang. Ya, bagaimana kamu bisa mendapatkan kebahagiaan kalau mempermainkan orang? Kamu kan mendapatkan karma buruk nanti. Ya. Karena saya lihat di sini kamu menanti. Waduh, maaf ya anak saya ribut ya. Saya lagi semangat ini Scorpio, nggak tahu kenapa ya. Tadi di readingan lainnya tuh nggak terlalu menggebu, ini kayaknya memang harus ditatar ya.
Padahal Scorpio anak baik ya, tapi nggak tahu kenapa soal percintaan kok menggebu saya ini ya. Harus berjuang untuk dirimu dan cintamu. Ya, jadi kalau kamu mau bahagia ya, kamu sudah tahu bahwa Kak Ica, saya memang siap dengan dia ya, perjuangkan dia. Ya, kebahagiaan sejati itu kan bukan kebahagiaan, bukan dari kepalsuan ya. Jadi kalau hatimu berkata bahwa dia layak untuk bersamaku dan saya layak untuk bersamanya, ya silahkan perjuangkan gitu. Jangan ada dusta di antara kamu dan dia, ataupun hatimu mau bicara, mau apa ya, nggak mau dia, tiba-tiba kamu tapi nggak enakan, ya sudah, kasih harapan-harapan aja. Jangan. Kalau hatimu memang suka sama dia ya suka, kalau tidak ya jangan gitu ya. Jadi fokuslah pada pencapaianmu. Kalau memang kamu suka bilang, kalau tidak ya tidak. Jangan ada kepalsuan dalam diri. Kan kita kalau merasa suka, sayang, itu kan kayak macam menggebu ya. Menggebu nih artinya kayak macam, aduh saya sayang dia, saya suka dia nih, tapi saya nggak ada keberanian untuk tembak nih, gimana ya. Kan itu kan kita nggak bahagia, karena hati kita tuh kayak macam nggak nyaman. Bener kan? Nah ini bicara twin flame ya, jadi entah kamu entah dia, karena saya lihat energinya sama. Karena kalau bicara twin flame ini energinya bisa di dirimu, bisa di dia. Apa yang kamu rasakan sama seperti yang dia rasakan juga. Ya, dan sebaliknya, dia merasakan sesuatu dari dirimu, kamu rindu dia, dia pun bisa merasakan itu. Ya, kalau kita bicara twin flame, kalau bukan twin flame ya enggak gitu ya. Karena ini fokusnya twin flame. Jadi kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kalau ini terjadi pada dirimu, energimu. Kalau tidak, berarti energi dari Scorpio lainnya. Ini tidak 100% energimu. Saya mengambil energi yang paling dominan dari seluruh Scorpio. Ya, kamu mau 100% energimu, silahkan hubungi WA saya. Ya, saya mengambil energi dari tema kita yang paling dominan sesuai tema. Ya, oke. Berikutnya di sini, kira-kira apa yang membuat kamu tidak bahagia? Wow, keras hati. Ada orang yang keras kepala, keras hati, egois, pembangkang. Ya kalau kamu sudah tahu orang-orang model begitu, ngapain dekat-dekat? Berarti kamu mengizinkan untuk dirinya menyakiti kamu kan? Dikasih tahu nggak dengar, introspeksi nggak mau, bicara baik-baik juga nggak mau. Terus maunya apa dong? Hanya menghakimi. Ya nggak bisa. Kita hidup kan di dunia ini tuh belajar terus ya, bukan berarti kamu cuma belajar di sekolah, tapi belajar untuk bisa mengerti akan orang lain, ya, bisa bijaksana, ya. Tapi kalau kamu mendapatkan orang-orang yang model kayak gini, ngapain dekat-dekat? Bikin sakit hati. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu dengan orang-orang yang nggak punya tanggung jawab masa depan mungkin ya, nggak punya masa depan atau gimana ya? Karena saya lihat di sini santai-santai ya, santai-santai doang. Dia seolah-olah kayak berjuang padahal penuh drama. Mengerti ya, nih dia pegang kayak seolah-olah dia berjuang ya, pegang 2 pedang padahal matanya ditutup. Ya, dia nggak lihat, dia cuma tipu-tipu aja, penuh dengan drama. Orang yang sombong, orang yang angkuh ya. Macam contoh, saya punya mobil, saya punya ini, padahal semua masih kredit. Ya nggak apa-apa Kak Ica, kan kita nggak mampu beli. Ya nggak jadi masalah, tapi jangan sombongnya dong. Kan ada beberapa begitu. Sombong, angkuh ya, padahal masih kredit. Padahal sebenarnya itu kalau kredit itu nggak mampu, tapi memaksakan diri. Ya, tapi disombongkan. Nah itu yang susahnya di situ. Kenapa harus disombongkan? Orang kaya aja yang beli cash nggak sombong, ini contoh ya. Karena ada beberapa di koneksi kamu seperti gitu, entah teman, entah sahabat, ya, ataupun lingkungan tempat kerja, atau bahkan mungkin pasanganmu sendiri. Ya, kayak kompetisi dalam pernikahan, dalam hubungan. Kamu punya ini, dia juga nggak mau kalah, dia besok beli itu. Pokoknya kayak nggak mengayomi. Nah, nih semesta mau sampaikan kepada kamu untuk koneksi ini, ada The Hermit dan ada Devil. Ya, jangan ikut-ikutan. Nanti kamu kena imbas. Kena imbas ini artinya virusnya. Kamu juga jadi sombong dan songong. Ya sama aja sih. Tapi semesta mau sampaikan untuk kamu lebih rendah hati. Ya, The Hermit tuh rendah hati. Gak usah terlalu fokus pada, kalau memang kamu butuh mobil sport ya silahkan beli. Tapi kalau kamu nggak butuh, ada mobil yang biasa, ya kenapa tidak kita pakai mobil biasa sesuai kemampuan gitu ya. Nggak usah terlalu sombong. Di sini ada yang sombong, dan kenapa saya bilang sombongnya udah kayak gimana, karena tertular, kamu akhirnya ikut sombong kepada orang-orang di bawah kamu. Makanya saya bilang hiduplah bersederhana ya, jadilah orang yang bijaksana, dan jadilah orang yang rendah hati,
supaya kamu bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain gitu ya. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang yang vibrasinya kurang gimana gitu, ya jangan, suatu saat nanti kamu akan kena atau sama seperti mereka ya. Dimana saya lihat juga di sini hutang kartu kredit kamu banyak ya, entah banyak entah yang penting ada lah ya. Itu kan berarti sama saja memaksakan diri kan dengan ketidakmampuan. Nah ini hati-hati Kak Ica, tapi kan kita kan hidup ini nggak apa-apa kalau punya hutang, ya terserah. Saya cuma bilang hiduplah bersederhana. Punya kartu kredit itu kan berarti tidak bisa mengontrol emosi dalam berbelanja kan. Nah itu, jadi itu sebenarnya hak kamu. Saya di sini cuma bisa bicara bahwa lebih hemat supaya apa, hidup kamu ke depan itu lebih nyaman, lebih happy, lebih enjoy. Kalau kamu nyaman kan enak. Kalau kamu banyak hutang, stres, bener kan? Bagaimana kamu menarik kelimpahan? Bagaimana kamu bisa berbahagia kalau kamu stres? Nah itu, kan sesuai tema kita. Untuk bisa mendapatkan kebahagiaan abadi di dalam diri kita, di dalam jiwa kita. Kalau kita stres, mumet, ada tekanan, apa yang mau bahagia? Nggak ada. Ya, ini sama, memaksakan diri. Ya. Oke, berikutnya, terakhir kita lihat. Di sini ada kartu The World. Wah. Kamu terkoneksi dengan orang yang, aduh ini hampir mirip ya dengan tadi. Merasa diri paling hebat, merasa diri paling super lah. Memandang enteng orang, terus licik. Seolah-olah dia bungkus dalam senyuman padahal dia menusukmu dari belakang, musuh dalam selimut ya. Terus apalagi? Playing victim dan NPD. Nah, ada beberapa orang yang penghasut. Nah, di sini nih hati-hati. Suka-suka dia mau bicara ya suka-suka dia. Ibaratkan dia punya tuh dunia ini gitu. Ya, kamu tersinggung kayak tidak kayak terserah aja gitu. Ya, asal ngomong, asal ngerocos tanpa melihat perasaan orang. Nah, kamu terkoneksi tidak dengan orang-orang model gitu? Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan. Tuh. Ya. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih menjaga diri. Ya. Kita kalau punya banyak teman tapi toksik ngapain? Ya. Lebih baik kita lepaskan orang-orang yang toksik. Ya, dibandingkan kita terjerat dengan orang toksik tapi penuh drama. Mendingan kita punya teman 1-2 orang tapi betul-betul setia, tulus. Dibandingkan kita banyak teman tetapi malah bikin pusing, sakit kepala. Tidak ada yang membantu pada saat kita susah. Itu kan lebih sakit hati lagi. Ya, jadi lepaskan dengan orang-orang itu. Tempatmu bukan di situ. Carilah tempatmu di mana kamu dihargai, carilah tempatmu di mana kamu dicintai, carilah tempatmu di mana kamu dihormati, disayangi. Itu tempatmu di situ. Jangan hanya karena wah, saya di tempat bergengsi nih, padahal orangnya sombong semua, angkuh, ya. Beda ya kalau orang bicara prestasi untuk bisa memberikan support, ya, karena ada beberapa juga yang menyalahartikan kalau mereka bicara, kalau orang kaya-kaya itu ya, mereka bicara bisnis, ya bukan berarti mereka sombong. Karena mereka mau berbagi cerita. Tapi ada beberapa yang memang sombong gitu. Jadi kamu juga jangan berpikir, wih temanku itu kemarin dia sombong ya, orang kaya tapi sombong. No, tidak. Ada beberapa memang orang kaya yang sombong, ada beberapa, jangan kan orang kaya, orang miskin aja ada sombong. Ya. Kok saya bicara ngegas ya? Scorpio, energimu gimana nih? Sampai kok saya bicaranya ngegas? Ya, karena kamu ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutan, hati-hati. Makanya saya bilang virus. Syukur-syukur dapat orang yang baik ya, orang yang rendah hati. Tapi kalau kamu dapat orang yang begitu, wah repot ya. Kamu bisa terjerat dari hutang, gali lubang tutup lubang, dan ini mungkin terjadi. Sudah terjadi mungkin. Yang mana akhirnya kamu pusing, stres. Atau bahkan mungkin ada beberapa barangmu sudah disita, ataupun mungkin jadi agunan atau dilelang gitu ya. Nah, ini jadi lepaskan orang-orang yang tidak membuatmu nyaman, hanya mau enaknya saja, penuh dengan ketoksikan. Ya, macam contoh di sini ada pimpinan yang toksik, maunya hasil doang tanpa ada mau memberikan contoh, mengayomi. Ya, ataupun mungkin di sini juga ada orang tua membanding-bandingkan kamu. Bukan berarti saya bilang kamu harus ini ya, berpisah dengan orang tuamu menjadi anak durhaka, no, tidak, tapi kamu yang harus bisa memberikan perlindungan. Makanya tadi saya bilang di awal jangan baper. Ya, entah kamu tidak terlalu tanggapi mereka, anggap aja itu karakter mereka yang begitu, tapi dalam hatinya sayang kita gitu.
ataukah ya kamu agak sedikit tertutup ataupun ya menghindar dari orang-orang itu. Kak Ica, kalau pekerjaan gimana? Saya kan butuh duitnya. Ya sudah, kalau gitu profesional. Jangan kamu bawa baper, jangan bawa di hati. Terkadang kamu ditegur langsung marah. Langsung marah, bukan langsungin tapi pendam. Nah, itu yang berbahaya. Bagaimana kamu bisa bahagia, mendapatkan kebahagiaan berlimpah kalau hatimu penuh dengan amarah, kebencian, sakit hati? Ya. Kalau memang amarah, kebencian, sakit hati, berarti kamu sudah toksik untuk dirimu sendiri. Keluar dari tempat itu bukan tempatmu. Ya. Tapi itu kembali lagi kepada dirimu. Kamu mau atau tidak? Karena saya cuma bilang, kita bisa mendapatkan uang walaupun mungkin di rumah aja. Cuman kadang-kadang kamu tuh tidak mengerti atau mungkin belum berani untuk keluar dari zona nyaman, padahal itu zona nyaman toksik. Ya. Kita bisa mendapatkan uang dari mana saja. Mindsetmu ya kerja ini aja, yang lain tuh masih pengangguran, kita sudah dapat kerja. Itu karena pikiranmu. Jadi berpikir yang positif. Ya. Kalau kamu bahagia, rezekimu akan lancar. Kalau kamu tidak bahagia, jangankan rezeki, penyakit pun datang. Masalah pun datang silih berganti. Yang satu belum selesai, satu sudah datang. Ya. Coba aja sekarang kamu berpikir ya, aduh, kok hidup saya begini-begini ya Kak Ica? Ya itu karena ada masalah di hatimu. Entah masalah cinta kayak, entah masalah pekerjaan kayak, entah masalah apa yang tekanan. Ini bicara tekanan. Jadi perbaiki hatimu dari tekanan-tekanan itu, dari pikiran-pikiran toksik, dari emosional yang dipendam, ya, yang tidak bisa keluar. Kalau kamu marah ya marah aja gitu, itu kan manusiawi. Tapi kalau dipendam-pendam ini yang bahaya. Kenapa? Kamu menutup pintu rezekimu, pintu kebahagiaanmu, ya, malah menarik keburukan, malapetaka dan lain-lain yang negatif masuk dalam dirimu. Jadi kalau kamu merasa bahwa hidupmu tidak baik-baik saja, berarti perbaiki dirimu, bukan perbaiki orang yang ada di sekelilingmu, tapi perbaiki dirimu. Ya, jadi seperti gitu, jadi kebahagiaan yang sesuai tema kita, kebahagiaan abadi untukmu itu adalah dari dalam dirimu. Perbaiki dirimu, perbaiki jiwamu, perbaiki pikiranmu, perbaiki mulutmu. Karena semua apa yang kamu pikirkan itu adalah doa, apa yang kamu ucapkan itu adalah doa, apa yang kamu yakini juga itu doa. Tindakan mengandung karma. Buatlah baik-baik, perbuatan baik, ucap baik, pikiran baik, supaya apa? Hidupmu baik ke depannya, penuh dengan kebahagiaan, kelimpahan, dan cinta kasih. Ya. Jadi nggak usah terlalu baper, enjoy aja, santai aja. Terkadang orang lihat kalian baik ya, happy, enjoy, move on, padahal hati tuh enggak. Nah itu, jangan pernah ada drama. Kasihan dirimu, kasihan jiwamu. Kamu nggak lelah berdrama, ya. Jadi hidup penuh dengan apa adanya, ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini saya sudah menarik energinya dari inisial dulu ya. Ada huruf R, ada huruf O, ada huruf A, ada huruf Z, ada huruf D, K, S, M, N, ada huruf H, maaf berisik ya. Ada huruf E, J, T, O, C, J-nya double, energinya up. Ada huruf B, ada huruf F, ada P, dan I. Oke, jadi untuk koneksi dari inisial, kamu terkoneksi dengan R, O, A, Z, D, K, S, M, N, H, E, J, T, O, C, J, B, F, P, dan I ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak, saya sudah menarik energinya juga ya. Kalaupun di inisial tidak ada, mungkin di zodiaknya. Kita lihat di sini kamu terkoneksi dengan ada bintang Leo, ada juga Taurus, ada juga Sagittarius, Aries, Gemini, Capricorn, Cancer, dan Aquarius. Jadi untuk koneksi zodiak, kamu terkoneksi dengan Leo, Taurus, Sagittarius, Aries, Gemini, Capricorn, Cancer, dan Aquarius. Oke, semoga resonate ya dan bermanfaat.
Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.